Malam hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang doa peperangan dan penuaian jiwa. Boleh katakan sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Sekali lagi lebih keras berdoa. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Kalau belum ketemu boleh lihat ke depan. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di depan ya, mungkin agak kecil. Tapi dikatakan bahwa pada masa itu, masa di mana jumlah murid makin hari makin bertambah, makin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, makin banyak orang yang mengenal Tuhan. Nah, ketika banyak orang datang berkumpul, ternyata di situ juga muncul sebuah masalah. Timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi ini adalah orang-orang yang memang keturunan Yahudi, tapi bahasa sehari-hari mereka memakai bahasa Yunani karena mereka ada di perantauan dan kembali ke Yerusalem. Nah, ada sebuah problem atau masalah ketika Tuhan menambahkan jumlah di tengah-tengah mereka. Ternyata pada saat itu pembagian kepada janda-janda itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan skema yang ditentukan. Pelayanannya sedikit terabaikan. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ternyata firman yang disampaikan bukan hanya sekedar firman, tetapi juga melalui pelayanan meja atau melalui pelayanan diakonia, melalui pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, janda-janda, orang miskin dan sebagainya. Saat itu rasul-rasul tidak merasa puas karena mereka merasa ada sesuatu yang terabaikan di tengah-tengah mereka, yaitu pelayanan untuk meja. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Rasul-rasul meminta kepada murid-murid, pilih orang-orang untuk membantu pelayanan ini, biar kami bisa fokuskan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada bagian yang harus dikerjakan murid-murid, tapi ada bagian juga yang harus dikerjakan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saya mengajak kita semua baca di ayat yang ke-7 bersama-sama. Kita baca ayat yang ke-7. 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, ayat 7 ini saya percaya menjadi sebuah kerinduan kita bersama, bahwa firman Allah bisa disebarkan makin luas
dan juga murid bisa ditambahkan, banyak orang bisa mengalami keselamatan, jumlah kita ditambahkan, bahkan juga golongan-golongan imam bisa menyerahkan diri dan percaya. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Jumlah mereka ditambahkan. Nah, boleh di next. Dalam Kisah Para Rasul ini dicatat bagaimana tentang perkembangan jemaat yang begitu pesat. Karena terjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi bilangan yang ditambahkan, terjadi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penuaian jiwa seperti yang kita baca bersama-sama tadi di ayat yang ke-7 bisa dialami oleh gereja. Coba tanya kanan kiri, apakah rindu sebelah yang masih kosong-kosong itu ada isinya? Boleh tanyain nggak kanan kiri? Masih ada kursi kita ditumpuk di belakang banyak Bapak Ibu. Bagaimana seandainya ayat 7 itu terjadi di tengah-tengah kita? Tuhan menambahkan jumlah mereka, Tuhan menambahkan jumlah mereka kita, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dan terjadi penuaian yang begitu dahsyat. Tapi sebelum itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan? Kita coba lihat di ayat 1, 2, dan ayat yang keempat. Kalau kita memperhatikan ayat 1, 2, dan 4, semakin banyak orang bertambah, tentu saja semakin banyak yang perlu diperhatikan, semakin banyak yang perlu dikelola, semakin banyak yang perlu di-manage, semakin banyak tenaga yang perlu dikeluarkan, dan semakin banyak orang yang harus tolong-menolong. Betul Bapak Ibu? Betul? Coba kita perhatikan hidup kita. Semakin Tuhan perbesar kapasitas, semakin Tuhan tambahkan apapun itu dalam hidup kita, pikiran dan tenaga kita akan semakin banyak kita curahkan. Betul? Bahkan mungkin kita juga memerlukan tambahan personel atau orang-orang untuk menolong kita. Mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu semakin ditambahkan, kita membutuhkan banyak orang. Kapasitas mengelola keuangan, tentang keluarga dan sebagainya. Nah, waktu itu ketika jumlahnya makin banyak, muncul masalah, muncul problem di tengah-tengah mereka. Ada pembagian yang ternyata sehari-hari harus rasul-rasul dan murid kerjakan, itu tidak merata. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya yang sana dibagi, yang sini enggak, golongan ini dibagi, golongan ini enggak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesenjangan di tengah-tengah murid-murid, kesenjangan di tengah-tengah jemaat yang percaya. Yang terjadi adalah permasalahan yang muncul di situ. Jadi ternyata untuk kita bisa mengalami ayat yang ke-7, untuk Tuhan tambahkan, untuk kita semuanya mengalami perbesaran, kita perlu yang namanya, yang pertama, boleh di next, mengatur pelayanan dengan baik. Saya bilang begini Bapak Ibu, mengatur pelayanan dengan baik. Masalah memang selalu mewarnai perjalanan gereja. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, selalu timbul masalah. Tetapi gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang tidak memiliki masalah, melainkan yang menyelesaikan masalah dengan tepat. Boleh di next? Ya. Waktu itu permasalahannya adalah pembagian kepada janda-janda terabaikan, tidak terjadi merata, sehingga di tengah-tengah jemaat terjadi sungut-sungut, terjadi keluh kesah, bahkan muncul iri hati satu dengan yang lain. Ada perasaan iri karena ketidakadilan yang terjadi. Nah, hal ini kalau dibiarkan terus-menerus akan mengancam atau berpeluang menjadi sebuah perpecahan di dalam gereja mula-mula. Sudah terdengar riuh-riuh bahwa
Kenapa pembagian kepada kami tidak tersampaikan? Apakah karena kami berbahasa Yunani lalu kami tidak memperoleh? Akan banyak skema pikiran liar yang muncul. Next, boleh. Tetapi kalau kita melihat para rasul sikap mengatasi masalah ini, mereka memilih orang-orang terbaik dan tepat untuk menjalankan pelayanan. Kalau kita melihat ayatnya, Bapak Ibu tadi lihat di ayat yang ke-5, maka mereka memilih orang-orang untuk mengerjakan apa yang belum dikerjakan, atau istilahnya menghandle apa yang belum dikerjakan atau yang belum bisa. Jadi rasul itu langsung memilih, dia kumpulkan semua orang, semua murid-muridnya. Dia bicara kepada murid-muridnya, aku merasa tidak puas. Kenapa? Karena pelayanan firman terabaikan. Padahal mereka masih memberitakan firman, padahal mereka masih berdoa, padahal mereka masih melayani. Tapi ternyata pelayanan meja terabaikan. Pelayanan meja itu adalah pelayanan yang dilakukan untuk di luar mimbar seperti itu. Jadi bisa ke janda-janda, bisa ke orang miskin, membagikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu juga bisa diakonia, orang yang sakit, dijenguk, didoakan dan sebagainya. Itulah pelayanan meja. Selama ada penambahan, artinya ada juga hal yang perlu dipikirkan dan ditambahkan pula dalam kehidupan kita, supaya semuanya bisa termanage dengan baik. Lalu rasul itu setelah memanggil, dia merespon dengan cepat apa yang terjadi. Dia panggil murid-muridnya, dia utarakan hatinya bahwa kami tidak merasa puas sebab firman Allah tidak diberitakan dengan baik, yaitu pelayanan meja. Lalu rasul itu berkata, pilihlah di antara kamu orang yang begini. Akhirnya dipilih. Dan singkat cerita mereka menambahkan 7 orang untuk melayani. Nah, pembelajaran dalam kehidupan kita bergereja, Bapak Ibu, gereja ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Kita membutuhkan tim, kita membutuhkan partner, kita membutuhkan satu dengan yang lain, supaya gereja bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar firman yang diberitakan, tetapi juga hal-hal lain. Kalau kemarin kita belajar bulan lalu tentang gereja, banyak sekali yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya sekedar di dalam, untuk orang-orang di dalam, tapi juga orang-orang yang ada di luar. Nah, dari ayat ini rasul itu lalu memilih orang-orang terbaik untuk menjalankan pelayanan. Boleh di next. Untuk mengelola sebuah pelayanan, Bapak Ibu, perlu melibatkan lebih banyak orang sesuai dengan karunia yang kita miliki dari Tuhan, supaya pertumbuhan jiwa-jiwa yang kita rindukan itu terjadi. Coba kita membayangkan, tiba-tiba Tuhan kirimkan 200 orang datang dalam satu hari. Ya gimana Bapak Ibu? Satu hari langsung Tuhan kirimkan 200. Apakah kita siap dengan pengelolaan yang baik? Nah, saya menyiapkan ini sambil bertobat juga, terus berdoa apa yang perlukan. Makanya saya minta beberapa jemaat, yuk gabung di pengurus gereja, bantu. Tolong kita bergandengan tangan, kerjakan sesuai karunia, kerjakan sesuai bagian kita. Ada yang karunianya melayani, menyampaikan firman. Ada yang karunianya memang di bagian-bagian yang dia bisa kerjakan. Hubungan dengan masyarakat, memikirkan, dikasih ide-ide oleh Tuhan skalanya untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Betul? Bapak Ibu, kalau kita melihat ada sesuatu spot yang nggak bisa kita lihat, ya, ada blind spot kita di belakang, saya nggak bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Bisa.
tapi saya nggak bisa lihat. Sama coba sebelah kanan kiri. Ada sesuatu yang nggak bisa mereka lihat, tapi kita bisa lihat. Itulah gunanya Tuhan mengumpulkan kita jadi satu di dalam keluarga kerajaan surga. Amin. Coba lirik kanan kiri. Coba bisa lihat belakangmu nggak? Tanyain. Ada yang pernah pakai ini sendiri di belakang tanpa lihat kaca? Saya kalau mau lihat belakang, saya minta tolong istri saya, lihatin dong ada apa nih. Jangan-jangan ada ketombe, enggak ada. Aman, bersih. Ada hal yang nggak bisa kita lihat, ada blind spotnya, tapi orang lain bisa lihat, dan itu memang karunia-Nya di situ. Saudara pernah bertanya, kenapa kok Tuhan kasih aku ide seperti ini? Kenapa kok Tuhan kasih aku keahlian di bagian ini? Kenapa Tuhan kasih aku hati mikirkan gereja ini harusnya gini-gini? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Kenapa? Karena memang Tuhan tahu untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga jiwa-jiwa bisa terlayani dengan baik. Amin. Saya rindu juga setiap kita, baik yang ada di gereja maupun di luar, kita bisa melayani dengan baik. Setiap saat saya rindu apa yang perlu ditambahkan, kasih masukan dan sebagainya. Nah, waktu itu Rasul memilih, dia libatkan banyak orang, dia tambahkan. Supaya apa? Supaya firman makin tersebar, jiwa-jiwa boleh terlayani, pelayanan meja juga bisa terjadi. Jadi semuanya seimbang. Kalau kita baca ayat yang ke-4 tadi, Rasul-rasul bilang supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada bagiannya dia yang memang dipikirkan dengan betul, didoakan. Tapi juga ada bagian yang lain yang tidak terelakkan. Amin. Kata-kata motivator, super tim katanya. Kalau ada tim yang bagus dalam apapun, kita akan melakukan lebih baik dan lebih besar. Amin. Super tim yang paling kuat minimal kalau suami istri ya suami istri. Mau di apa? Di dalam pekerjaan, di rumah tangga. Kalau Bapak Ibu dan saya di tempat ini, berarti kita semua super tim di dalam gereja. Saya ajak kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Setelah kita memanage pelayanan dengan baik, mengelola, mengatur pelayanan dengan baik, menempatkan orang-orang, memilih dan berdoa bersama-sama. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi kalau kita baca ayat yang ketiga, sebetulnya rasul-rasul memberikan sebuah, dalam tanda kutip, kriteria orang untuk melakukan pelayanan meja itu. Siapa? Yaitu orang yang terkenal baik, dia penuh roh dan hikmat, supaya dapat diangkat. Jadi poin yang kedua, next boleh. Yang kedua adalah memilih orang yang tepat. Katakan kanan kiri, tepat. Ya tepat, harus memilih dengan tepat. Untuk memilih dengan tepat, ternyata ada persyaratan yang ditetapkan untuk menjalankan pelayanan di dalam ayat ini, yaitu orang yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pelayanan ini mau bagaimanapun selalu menjadi spotlight atau sorotan orang. Ya, inilah kriteria yang Rasul tetapkan untuk pelayan meja. Orang yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Coba tanya dalam hati, itukah saya? Ada roh, yes, kita ada roh. Kita penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kalau saya boleh menyimpulkan dari ayat ini, boleh di next, itu berarti kerinduan pelayanan saja tidak cukup.
dan harus disertai dengan kecakapan-kecakapan rohani yang memadai. Kerinduan aja nggak cukup, keinginan saja tidak cukup. Ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Kecakapan-kecakapan rohani, disiplin rohani. Ya, bagi pelayan Tuhan wajib tuh doa saat teduh, baca firman. Apa? Kalau zaman dahulu didikan keras tuh no Bible, no breakfast. Jadi nggak baca Alkitab, nggak ada sarapan. Didikan orang-orang. Mungkin rasa-rasanya sekarang udah kita nggak didik kayak begitu ya. Kalau nggak baca Alkitab nggak boleh sarapan. Anak-anak sekarang senang nggak sarapan. Kita yang suruh. Tapi ada sesuatu yang perlu ditambahkan, bukan hanya sekedar kerinduan. Sekarang saya rindu melayani, yes, baik, itu baik. Tapi ternyata perlu ditambahkan, ada kecakapan-kecakapan rohani di dalamnya. Jadi kita bisa bersama-sama dari kriteria itu. Lalu juga pelayanan bukan hanya soal skill, melainkan juga menekankan karakter yang dewasa dan kehidupan rohani yang matang. Seandainya kriteria itu Tuhan terapkan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Saya pernah bayangin, Tuhan, seandainya memang Kau terapkan sesuatu yang standarmu dalam hidupku, maka sebetulnya saya ini gak layak untuk melayani Engkau. Iya. Apakah kita udah penuh dengan roh dan hikmat, gak pernah melakukan kesalahan? Ataukah semuanya udah terkenal baik, dari setiap kata-katanya baik, kelakuannya baik, ketemu orang ini wah senyum segala macam? Saya berkata, Tuhan, mungkin saya nggak masuk dalam kriteria. Tapi ada satu kata yang menarik, makanya melayani itu anugerah. Saudara, kalau bisa melayani mau apapun itu, baik di gereja, mau yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu anugerah. Itu sebuah kesempatan yang besar yang Tuhan beri. Seandainya standarnya diberlakukan, bisa-bisa saya nggak melayani. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang sharing tentang kualitas pelayanan. Jadi ada sebuah gereja, mereka membuat sebuah sistem. Jadi kalau mau melayani harus ikut dulu kelas pemuritan 1, kelas pemuritan 2, harus ikut doa pengerja hari sekian. Kalau kamu nggak ikut doa, nggak bisa melayani. Mau di jadwalnya nggak bisa. Jadi standarnya dia sharing. Nah inilah makanya dia berapi-api dan sebagainya. Lalu bagaimana? Apakah semua kita adopsi? Itulah yang namanya anugerah dan kasih karunia. Tapi anugerah Tuhan bukan sembarangan yang bisa kita terima dan kita lewatkan begitu saja. Kalau ada kesempatan, itu semua anugerah. Amin. Coba katakan kanan kiri, anugerah. Anugerah loh. Bisa mendoakan orang, bisa ikut ambil bagian, bisa menyediakan tempat, bisa apapun, masa hal yang kecil untuk kita lakukan buat Tuhan, itu sebuah anugerah. Sebab waktu itu ketika Roh Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat, karena kisah para rasul jemaat mula-mula, Roh Tuhan sedang bekerja dengan begitu dahsyat, sehingga standar yang firman Tuhan katakan adalah orang yang penuh roh, hikmat, dan juga dianggap baik. Nah, 2 poin. Yang pertama adalah kita memanage dengan baik. Tentu saja tidak bisa sendirian. Rasul-rasul pun menyadari mereka pun tidak sendiri. Mereka minta tambahan terus. Bahkan di dalam pelayanan meja dia butuh 7 orang supaya tidak terabaikan. Ketika itu terpenuhi, baru akibatnya firman tersebar dan jiwa-jiwa boleh dilayani. Dan yang kedua, yang diminta rasul bukannya sekedar orang yang sama, tetapi orang yang memiliki roh.
kenal baik dan penuh hikmat. Ada standarnya dan dia pilih orang yang tepat. Betul? Bapak Ibu, kalau di dalam pekerjaan mau merekrut orang, pasti juga ada sesuatu yang kita inginkan. Betul? Ada yang, inilah bedanya perusahaan dan gereja. Kalau perusahaan kita kasih CV segala macam, lalu dilihat kriterianya ini, masih di ini lagi. Kalau gereja kasih karunia, tapi kasih karunia bukan yang sekedar kasih karunia yang sekadarnya, tapi kasih karunia yang dalam anugerah Tuhan. Itu satu kebanggaan. Amin. Jadi kalau hari ini boleh melayani bersama dengan Tuhan, itu anugerah yang terbesar. Manage dengan baik, pilih orang yang tepat. Dan yang ketiga, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Yang ketiga adalah mendasari pelayanan dengan doa. Apapun yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Bukan sekedar pelayanan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun, dasari semuanya dengan doa. Rasul-rasul ketika sudah pilih, mereka berdoa dan meletakkan tangan. Makanya minggu lalu kenapa pengurus gereja yang sudah ada sementara ya, sudah ada sekian, karena saya masih butuh beberapa orang, itu didoakan minggu lalu, ditumpangi tangan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan rasul-rasul juga, didoakan. Semua dimulai dengan doa. Boleh di next. Dalam pelayanan skill memang penting. Ya, jadi skill itu memang penting. Kalau tadi orang yang tepat, sekarang skill penting. Karakter dan kehidupan rohani juga sangat penting. Tapi tanpa doa dan ketergantungan kepada Allah, pelayanan tidak akan berdampak pada penuaian jiwa-jiwa. Kita bangun skill kita latihan, kita segalanya baik. Kita punya kehidupan rohani yang baik, karakter kita sudah baik, kita jadi cerminan suratan yang terbuka, itu juga baik. Tapi kalau gak ada doa, gak ada ketergantungan kita sama Tuhan, bagaimana kita bisa melancarkan atau mengimpartasikan sesuatu? Dan saya berdoa dan rindu satu kali ketika kita ini bersama-sama memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan melawan. Kenapa? Karena kita bangun kehidupan doa dengan kuat. Mau pelayanan kita doakan, mau latihan kita doakan. Kita punya saat pribadi untuk berdoa sama Tuhan. Mau dalam pekerjaan, mau bekerja, kita doakan. Semuanya harus didasari dengan doa. Rasa tergantung kita sama Tuhan gak boleh hilang. Kalau kita hari ini mengalami hal yang baik, gak boleh hilang. Yang dilakukan para rasul, mereka berdoa, mereka tumpangkan tangan. Para pelayan yang baru, lalu kuasa dan pengurapan itu diimpartasikan kepada ketujuh orang yang terpilih. Hasilnya pelayanan yang dilandasi doa, firman Allah makin tersebar, jumlah muridnya makin bertambah, dan sejumlah besar imam menjadi percaya. Nah, apa sih sebetulnya yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu malam hari ini? Kalau kita bicara tentang misi dan pelayanan Yesus di dunia ini, kalau kita mau mencontoh apa yang Yesus kerjakan, Yesus seandainya hari ini datang ke dunia, saya mau bertanya, berapa banyak dia ada di dalam gereja dibandingkan dia ada di jalan-jalan dan di pasar? Kalau kita baca Alkitab, berapa waktu yang dia pakai ada di bait Allah, di sinagoge, atau dia ke rumah orang berdosa, atau dia pergi ke jalan-jalan, ke pasar-pasar dan sebagainya. Saya baca Alkitab menemukan bahwa lebih banyak dia kerjakan di luar tempat-tempat ibadah. Seandainya Yesus hari ini datang pun, mungkin dia juga hari cukup sekali dua kali di gereja, lalu habis itu setiap hari. Nah, di zaman itu ketika semua ditambahkan,
pengelolaan juga perlu ditambahkan. Orang-orang terlibat juga perlu banyak. Bukan hanya sekedar firman yang disampaikan dan doa, tapi juga ada pelayanan meja yang harus dikerjakan. Dan saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita lengkapi bersama-sama gereja kita. Apa yang Tuhan taruh untuk kita kerjakan, apa yang Bapak Ibu dikasih karunia, jangan dipendam, jangan diabaikan. Kobarkan kembali. Ada yang bisa melakukan sesuatu, lakukan, kerjakan. Semua tidak terbatas di atas mimbar. Kalau firman ini dibagikan malam ini, artinya kita mau lengkapi sama-sama. Maka di bagian pengurus, saya meminta ada bagian penginjilan, misi, dan pelayanan masyarakat. Setiap kali kita doa jadi berkat buat obatan, jadi mercusuarnya Tuhan, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita harus bukan orang et labore, kata orangnya, bekerja dan berdoa, kerjakan sesuatu. Butuh Bapak Ibu, butuh orang-orang yang menangkap. Oh, kita mau buat ini, lakukan sesuatu. Itulah. Jadi pelayan meja tidak terabaikan. Kalau ada di lingkungan kita yang mengalami membutuhkan, kita bersama-sama bisa menopang satu dengan yang lain. Waktu itu, itulah yang terjadi. Ketika ditambahkan ada sesuatu yang miss di dalam, tapi diselesaikan dengan cepat. Tapi juga perlu penambahan orang di bagiannya. Bahkan 7 orang ditambahkan, orang yang penuh dengan roh. Penuh dengan roh ini penting. Kenapa? Karena kehidupan kita harus dipimpin oleh roh. Setelah kita bisa itu, baru kita manage. Kenapa ada pengurus gereja? Itu salah satu bagian untuk memanage pelayanan. Bagian-bagian yang mungkin selama ini masih kurang dan belum. Dan saya berdoa bisa dilengkapi. Semakin hari kita semakin bisa melengkapi, berjalan, sehingga jiwa-jiwa bisa dilayani dengan baik. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu juga, tapi juga ada di luar yang bisa dilayani. Setelah itu kita perlu Bapak Ibu yang sudah terpilih dalam anugerah Tuhan jadi pengurus gereja. Itu satu tanggung jawab bersama-sama kita mau selesaikan. Ya. Di situ, setelah itu kita mulai segala sesuatu dengan doa. Amin. Karena tanpa doa tidak akan ada tempat yang terbuka. Tanpa doa tidak ada hal yang terbuka. Semuanya diawali dengan doa, berdasarkan dengan doa. Maka saya percaya firman Allah akan tersebar makin luas, murid akan ditambahkan, banyak orang akan menjadi percaya. Amin. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Itulah contoh misi dan pelayanan di dunia ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu, karunia yang kita miliki, apa yang bisa kita kerjakan, ketemu dengan orang, kita pakai untuk bermisi. Minimal bisa bercerita tentang Tuhan. Kesimpulannya begitu. Bagaimana supaya jumlah ditambahkan? Bagaimana supaya firman Allah semakin tersebar? Kita harus atur pelayanan dengan baik. Kita juga perlu memilih orang yang tepat, dan juga kita perlu mendasari pelayanan dengan doa.